Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, di bawah serangan terus-menerus dari 7 atau 8 budak dewa cincang, Longbio dan lainnya juga terluka parah. Bahkan meskipun para budak dewa cincang sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, nyatanya mereka hanya menggunakan paling banyak 70% kekuatan mereka. Karena jika mereka tidak cukup kuat, mereka mungkin akan kalah. Lagi pula, keselamatan cincang sendiri adalah prioritas utama mereka. Sebelumnya, Longbio selalu selamat dari setiap situasi berbahaya, tapi sekarang dia merasakan ancaman kematian. Karena sekali lagi, Longbio dan lainnya dikepung bersama. Dan mereka harus menghadapi musuh dari kedua sisi. Bagaimanapun, kekuatan 7 atau 8 orang ini lebih unggul dari mereka, dan momentum Longbio dan lainnya juga sudah lebih lemah. Bahkan jika mereka menang dalam pertempuran sebelumnya, sekarang mungkin ketiganya sudah tidak dapat bertahan. Jadi mereka hanya bisa berdoa, semoga ada penyelamat yang muncul di saat-saat terakhir, sehingga masalah ini bisa cepat diselesaikan. Sekarang, Longbio memiliki ekspresi pahit di wajahnya, karena meskipun dia kuat, tapi untuk menghadapi beberapa orang yang penuh niat membunuh, dia juga dipenuhi luka di tubuhnya. Adapun Jin Doming dan Yongdong, luka mereka bahkan lebih serius. Meskipun mereka juga bisa pulih dengan kecepatan yang menghancurkan, tapi para budak dewa cincang juga tidak akan memberi mereka bertiga kesempatan untuk bernafas. Jadi di bawah serangan yang terus datang dan serangan ganas itu juga membahayakan mereka. Meskipun ketiganya tidak dimusnahkan secara langsung, tapi tubuh mereka semua juga sudah berlumuran darah. Dan sepertinya telah mencapai akhir kekuatan mereka. Bagaimanapun, cincang jelas telah melakukan persiapan yang cukup dan menggunakan formasi pembatasan perlindungan, sehingga tanpa menimbulkan banyak kerusakan pada daerah sekitarnya. Adapun orang-orang dari alam iblis, semua orang suci, bukannya mereka tidak memperhatikan pertarungan seperti itu, tapi karena ada orang yang mengurus semuanya sebelumnya. Jadi meskipun pertarungan sengit seperti itu terjadi, tidak ada seorang pun dari alam iblis, semua orang suci, yang datang untuk menghentikannya. Dan itu sudah menjelaskan semuanya. Bagaimanapun, cincang memiliki lebih banyak kekuatan dan latar belakang yang kuat, sehingga dia memiliki lebih banyak koneksi di alam iblis semua orang suci. Bagaimana sekarang? Apakah Anda masih tidak mau berlutut dan memohon belas kasihan? Dengan kekuatan saya, akan sangat mudah bagi saya untuk membunuh Anda di alam iblis semua orang suci. Bahkan jika Anda meminta tolong kepada mereka, mereka sama sekali tidak akan peduli pada Anda. Bagaimanapun, Anda hanyalah seorang penganut dosi dengan reputasi palsu. Dan kekuatan Anda juga paling rendah di antara penganut dosi di alam iblis semua orang suci. Sambil berbicara, cincang meraih tombak yang ditusukkan ke dada Zhonggu. Kemudian dia terus memutarnya dengan kuat, sehingga darah di dada Zhonggu terus mengucur keluar, bahkan dengan rasa sakit parah. Itu juga membuat ekspresi Zhonggu menjadi berubah. Hanya saja saat ini ekspresi Zhonggu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, karena dia tahu bahwa semua pemandangan pertarungan sebelumnya yang diperlihatkan oleh Xiaoyan. Lagi pula Xiaoyan telah berpesan kepada Yuyan, jadi dia sangat yakin bahwa cepat atau lambat bantuan pasti akan datang. Jadi dia harus menghadapinya dan bertahan. Meskipun Zhonggu tidak tahu kapan Xiaoyan akan kembali, tapi setidaknya Xiaoyan juga telah membuatnya Zhonggu menjadi terkenal di alam iblis semua orang suci, yang membuat Zhonggu tidak memiliki penyesalan atau rasa takut di matanya. Sepertinya Anda sangat kuat, sehingga membuat Anda tidak takut mati. Tepat ketika melihat tatapan tegas di mata Zhonggu, cincang meraung dengan marah. Karena ekspresi Zhonggu membuat cincang sedikit merasa tidak nyaman. Dia awalnya berpikir selama dia bisa mengalahkan Zhonggu akan menundukkan kepalanya. Tapi nyatanya, Zhonggu tidak hanya tidak menundukkan kepalanya, dia bahkan tidak mengaku kalah.
sehingga Cincang menjadi semakin marah. Segera Cincang mencabut tombak yang menancap di dada Zhonggu. Kemudian dia menusuk tubuh Zhonggu terus-menerus yang menyebabkan seluruh perut Zhonggu hancur dan terus mengeluarkan banyak darah. Jelas bagi Cincang saat ini dia sudah tidak bisa membiarkan Zhonggu tetap hidup. Jadi dia menatap Zhonggu dengan niat membunuh yang kuat. Lagi pula baginya, masalah seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Saya akan mengingat Anda bahwa nama Anda akan dianggap sebagai pria tangguh di antara para dosi. Setelah selesai berbicara, Cincang mencabut tombaknya dengan cahaya dingin. Kemudian dia akan menusuk jantung Zhonggu. Sialan, seharusnya tidak terjadi seperti ini. Anda sebelumnya mengatakan bahwa bala bantuan pasti akan muncul, kata Long Biao sambil memuntahkan seteguk darah. Sekarang dia penuh dengan keengganan dan dia benar-benar menyesal datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi yang aneh. Sekarang dia dikendalikan oleh orang lain dan dijadikan budak dewa, sehingga dia merasa seperti ada yang tercekat di tenggorokannya. Namun tepat ketika Cincang mengangkat tombaknya dan bersiap untuk menusuk Zhonggu sepenuhnya, untuk mengakhiri lelucon yang sangat memalukan baginya, tiba-tiba sebuah suara guntur meledak di dekat telinga Cincang. Bahkan saat dia menoleh untuk melihat sumber suara tersebut, kilatan cahaya guntur menyambar di depannya. Pada saat yang sama, tanpa memberi Cincang bereaksi, tubuhnya sudah terlempar ke belakang. Bahkan tubuhnya dipenuhi guntur dengan lubang darah ganas muncul di tubuhnya. Kemudian sosoknya melesat hingga menabrak dinding gunung di sisi lain. Tepat ketika asapnya dan debu menghilang, sebuah tombak pendek muncul di perut Cincang dan menjepitnya ke dinding gunung, bahkan menyebabkan tubuh fisiknya tidak bisa bergerak sama sekali. Sekarang penyelamat kita benar-benar telah datang, Long Biao berteriak sambil menangis panjang dan melihat ke langit. Namun ada 2 garis air mata panas yang mengalir di pipinya. Bagaimanapun dia telah menantikan pemandangan ini. Dia sebelumnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat sinar matahari besok. Pada saat ini di udara, sesosok tubuh melintas di depan semua orang dalam beberapa tarikan nafas. Dengan kecepatan yang mencengangkan, dan sosok tersebut juga memancarkan momentum yang sangat kuat. Sebelumnya, sosok itu muncul dari kehampaan yang terkoyak oleh kehendak Dewa Iblis Abadi, sehingga Xiaoyan bisa sampai ke alam iblis semua orang suci dalam waktu singkat. Hanya saja, penampilan Xiaoyan kali ini berbeda dari sebelumnya, karena dia tidak lagi memakai topeng, sehingga wajah tampan dan asing Xiaoyan muncul di depan semua orang. Tapi setelah melihat tanda budak dewa di leher Xiaoyan, itu juga membuat semua orang semakin tercengang, karena bagaimanapun, mungkin budak dewa sebenarnya berani menyerang dosi. Pada saat yang sama, Cincang memuntahkan seteguk darah dan dia menahan rasa sakit dari lukanya sambil menatap Xiaoyan dengan tatapan ketakutan. Bahkan kecuali Cincang, seluruh tubuh Zhonggu juga gemetar saat ini. Namun bukan karena rasa sakit yang dia alami, tetapi karena munculnya Xiaoyan yang membuatnya merasa aman. Sialan, Anda hanyalah budak dewa, beraninya Anda menyerang dosi, mencari kematian. Cincang meraung dengan marah dan memuntahkan seteguk darah lagi. Mendengar itu, Xiaoyan menatapnya dengan acuh tak acuh. Kemudian tatapan matanya beralih ke arah Zhonggu yang tubuhnya bergetar. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu, tidak peduli dengan rasa sakit yang diderita Zhonggu saat itu. Itu bukan karena luka-luka di tubuhnya yang membuatnya gemetar, tetapi karena kemunculannya yang sangat menyentuh hati Zhonggu. Dia awalnya mengira bahwa nasibnya dengan Xian telah berakhir setelah meninggalkan gerbang kuno. Dan dia tidak memiliki ekspektasi akan bertemu kembali. Jadi ketika dia melihat Xiaoyan, dia menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Seolah-olah dia telah melihat dewa di dalam hatinya. Kemudian dia berlutut di tanah dan mengumandangkan kata-kata kepada Xiaoyan, seolah-olah dia sedang berdoa atau membuat permohonan. Hai, apa yang kalian lakukan? Cepat bunuh orang ini! Cincang langsung berteriak memarahi 7 atau 8 budak dewanya. Mendengar itu, 7 atau 8 orang-orang itu segera bergegas keluar dan mengepung Xiaoyan dari semua sisi.
Namun saat ini wajah mereka menunjukkan ketakutan yang kuat. Bagaimanapun, kekuatan yang dipancarkan Xiaoyan seperti ada gunung besar. Bahkan di bawah penindasan Xiaoyan, mereka tidak bisa bernafas sama sekali. Karena secara logika, perasaan seperti ini hanya akan muncul ketika ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Namun di bawah paksaan cincang, 7 atau 8 orang ini juga tidak punya pilihan, selain menggertakkan gigi dan langsung bergegas menuju Xiaoyan. Kemudian membentuk formasi dari 7 atau 8 orang tersebut. Hanya saja, tepat ketika formasi pembatasan tersebut akan mengunci Xiaoyan, tiba-tiba sosok Xiaoyan telah menghilang begitu saja. Dan ketika Xiaoyan muncul kembali, sebuah kepalan tinju emas yang besarnya mencapai beberapa ratus kaki langsung menyelimuti 7 atau 8 orang tersebut. Tepat ketika suara gemuruh dari tinju emas menyapu ke bawah, 7 atau 8 orang itu dengan cepat menghindar. Tetapi kebanyakan dari mereka terlambat dan terpengaruh tinju itu, sehingga mereka semua terlempar ke belakang dan langsung menyemburkan seteguk darah, bersama organ dalam dengan tubuh gemetar. Jelas, jika mereka tidak menghindar, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menangkapnya, dan mereka akan hancur berkeping-keping. Namun, reaksi pertama dari orang-orang yang melihat pemandangan itu adalah Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya. Budak dewa siapa ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya budak sekuat ini sebelumnya? Dengan budak seperti itu, seharusnya menjadi budak dewa terkuat di alam iblis sama orang suci. Pada saat ini, mata dari orang yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Xiaoyan dengan ekspresi terkejut, karena dengan pukulan yang mengguncang dunia ini, bahkan mata cincang pun terkejut dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.